metode yang berikutnya yaitu metode Palmer. Ini lebih ringkas ya, perhitungan metode Palmer lebih ringkas. Nah, pada penyelesaian masalah dengan metode Palmer, yang harus kita hitung adalah slope index-nya. Ya, jadi si Palmer ini nama orang ya, nama orang yang melakukan penelitian tentang penjadwalan pekerjaan pada mesin, dan kemudian dia mempublikasikan rumus berdasarkan hasil penelitiannya, di mana Pak Palmer ini menggunakan suatu angka yang disebut dengan slope index. Ya. Nah, di mana slope index-nya ini didasarkan pada jumlah mesin yang tersedia. Ya. Kemudian berdasarkan metode Palmer ini, maka nanti sequencing atau urutan dari pekerjaan itu diawali dengan job yang memiliki slope index yang terbesar ke slope index yang terkecil. Jadi pengurutannya decreasing ya, mulai dari besar ke kecil ya. Oke, nah persamaan rumusnya sudah seperti ini. Coba tolong dicek di ini modul yang pernah saya share. Ini ada kesalahan sedikit. Ini harusnya positif bukan negatif. Yang saya berikan mungkin bentuknya minus, diganti positif ya. Oke. Nah, ini menyatakan slope index ya, di mana slope index ini akan dihitung untuk masing-masing job. Jadi kalau jobnya ada 10 ya, maka kita hitung S1, S2, S3 sampai S10 ya. Yaitu minus dari jumlah M ini menyatakan jumlah mesin ya, banyaknya mesin yang ada. Ya, jadi mulai dari mesin yang ke-1 hingga mesin ke M. Ya, di mana penjumlahan ini terdiri dari jumlah mesin dikurangi 2 dikalikan mesin ya, mesin yang dipakai pada saat perhitungan, kemudian ditambah 1 dikalikan TIJ. TIJ itu menyatakan waktu proses suatu job ke I pada mesin ke J ya. Jadi J-nya itu menyatakan mesin yang digunakan untuk proses pada job ke I. Sementara I adalah job yang diproses. Ya. Kita coba dengan soal yang kemarin. Ya, mau bawa HP-nya Bunda. Ayo. Ada itunya nggak? Ada baterainya nggak? Ayah, baterainya berapa? Oke, bentar saya buka dulu dari Google Class bentar ya. Dek. Google Class.
Oke. Ini soalnya ya. Gelap. Di WAG ruang akademik itu deh. Nyalain lampu. Udah kelihatan ininya? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan? Iya Bu, udah kelihatan. Udah ya. Kita masih pakai coba rumus ini ya. Soal yang ini. Summer ya. Summer. Dicopas dulu rumusnya. Selesai nih ya. Jadi jawabnya ada 4, mesinnya ada 5. Maka kita bikin slop untuk job 1. S1 sama dengan minus ya. Minus, mesinnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mesinnya ada 5. Kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan J. J-nya ada di mesin 1. Ya. Mesin 1 2 kali 1 kemudian ditambah dengan 1 dikalikan dengan TIJ, yaitu waktu pada job ke-1 mesin ke-1, yaitu 23,25. 23,25. Ditambah dengan minus ya. Di minus ya sama aja ya. Di minus mesinnya 5, M-nya 5 ya. Dikurang 2 dikali pada mesin yang kedua. Ya, mesin yang kedua. Kemudian ditambah dengan 1. Oke. Ya, dikalikan dengan TIJ-nya waktu pada job ke-1 mesin kedua 18,45. Minus 5, mesinnya ada 5 ya, dikurangi 2 dikalikan sekarang mesin ketiga. 2 kali 3 ditambah 1 dikalikan TIJ job ke-1 mesin ketiga 43,4. Oke. Dikurang 5 mesinnya, kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan sekarang masuk mesin keempat ya, kalikan 4 ditambah 1 dikalikan dengan TIJ job ke-1 M keempat 15,5. Kemudian terakhir mesin 5 dikurang 2 dikalikan J-nya mesin 5 ditambah 1 dikalikan TIJ job 1 M5
ya, 3,49. Oke. Kemudian S2 minus sama ya 5 dikalikan 5 dikurang 2 kali 1 mesin ke 1 ya, ditambah 1 dikalikan J2M1 29,75. Oke. Kemudian masih sama seperti yang di atas, 5 mesinnya 5 dikurangi 2 dikali mesin kedua ditambah 1 dikalikan waktu di J2M2 24,69. 24,69. Sekarang yang ketiga, mesinnya ada 5 dikurangi 2 dikalikan mesin ketiga ditambah 1 dikalikan TIJ job kedua mesin ketiga 35,7. Oke. 4 5 dikurangi 2 dikalikan mesin keempat ditambah 1 ya, dikalikan TIJ J2M4 17. Terakhir mesinnya ada 5 dikurangi 2 dikalikan 5 ditambah 1 dikalikan TIJ-nya 4,25. S3 minus 5 dikurangi 2 dikalikan 1 ya, mesin ke 1 ditambah 1 dikalikan TIJ-nya 38 dikurang ini ada 5 dikurangi 2 kali mesin kedua ditambah 1 dikalikan TIJ-nya 26,29. Oke. Kemudian 5 dikurangi mesin yang kedua, 2 dikalikan mesin yang ketiga ditambah 1 kalikan TIJ-nya 75,6. 4 5 dikurangi 2 dikalikan 4 mesin keempat ya ditambah 1 kalikan TIJ-nya J3M4 24. Akhir 5 dikurangi 2 dikalikan 5 ditambah 1 dikalikan 7,8. Akhir S4 minus mesinnya ada 5 dikurangi 2 dikalikan mesin ke 1 ditambah 1 dikalikan 16,29. Kemudian mesinnya ada 5 dikurangi 2 dikalikan mesin kedua ditambah 1 TIJ J4 M2 8,9. Kemudian mesin ada 5 dikurangi 2 dikalikan mesin ketiga ya, ditambah 1 dikalikan TIJ-nya 19,98. Kemudian 5 dikurangi 2 dikalikan mesin keempat ditambah 1 ya, dikalikan TIJ-nya 8,5. Oke, kemudian terakhir 5 dikurangi 2 dikalikan 5 ditambah 1 TIJ-nya 3,19. Nah, sekarang kita hitung.
5 kurang 2. 5 kurang 2 tambah 1. 4 ya. Kalau. Oke. 5 dikurangi 2 kali 1, 2. 5 kurang 2, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti 4 dikali 23,5. Ya. Ditambah 5 dikurangi 4, 1 tambah 1, 2. 2 dikalikan 18,45. Tambah 5 dikurangi 6 minus 1 ya. Minus 1 ya, minus 1 ditambah 1 0. 0 dikalikan 43,4. Tambah ditambah minus ya. Sorry. Minus. Satu, 2, 3. Nih. 5 dikurangi 8 minus 3. Minus 3 tambah 1 minus 4 ya. Minus 4 dikalikan 15,5. Kalau saya salah itu ngasih tahu ya. Ya, Bu. 5 dikurangi minus 10. Minus bukannya minus 2 ya, Bu? Mana? 5 dikurang 8. 2 kali 5 kan minus 10. Yang sebelumnya, Bu? Lewat, Bu. 15,5. Itu bukannya minus 2 dikali 15,5 ya, Bu? Bentar. 5 dikurangi 8 kan minus 3. Minus 3 tambah 1 minus 2. Minus 4 bukan? Salah ya? Minus 2. Minus 2 ya? Oke. 5 dikurangi 8 minus 3 ya. Minus 3 tambah 1 minus 2 ya. Nah, makasih. 5 dikurangi minus 10 minus 5. Minus 5 tambah 1, 4. Minus 4 ya. 4. Kemudian dikali 3,49. 101,6. Terus sama kayak tadi ya. Ayah mau pulang. Zoom meeting gue. Oh gitu. Oh ya udah. Ya udah ya. Iya, nggak jadi ayah udah langsung pulang. Nah. 5 dikurangi 2, 3. 3 tambah 1, 4. 4 dikali 29,75. Kurang. Bentar ada yang mau masuk. 5 kurang 4 minus 1 ya. Minus 1 tambah 1, 0. 0 kali ya. 5 dikurangi 4, 1. Minus 1. Minus 1 tambah 1, 0 ya. 2 ya. Sorry 2 ya. Nih. Kan? 5 dikurangi 4, 1. 1 tambah 1, 2. Oke. Minus 5 dikurangi 6. Minus 1. Minus 1 tambah 1, 0. 0 dikali. Minus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 5 dikurangi 8 minus 3. Minus 3 tambah 1, 2. 2. Terus minus 2 ya? Iya, Bu. Minus 2, Bu. Oke. Terus berarti di sini minus 4 kali
4,25. Apa saya? Depannya kan minus ya. Ini kan depannya minus. Minus kan? Ibu, itu minusnya itu untuk semuanya atau untuk depannya aja, Bu? Minusnya, oh iya ya, ini harusnya ada tanda kurung ya. Minusnya itu harusnya di dalamnya nih, sebentar. Minusnya itu harusnya di depannya si M. Berarti rumusnya salah. Nah. Oh. Minus ditambah kalau minus 2-nya positif ya, nah. Minus 5, ini 5 dikurangi 3, 2 tambah 1, benar ya, 5 dikurangi 2, 3, 3 tambah 1, 4, partikel 38, dikurang 5 dikurangi 4, 1 tambah 1, 2, kali kurang 0 ya, 0 kali 75,6 kurang 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 8, 3, 3 tambah 1, minus 2, kali 24. Oke. Kemudian ini minus 4, 4 dikalikan 7,8. Minus 5 dikurangi 2, 3, 3 tambah 1, 4, kali 16,8. Kemudian 5 dikurangi 4, 1, 1 tambah 1, 2, kali 8,9. Kemudian 5 dikurangi 6, minus 1 tambah 1, 0, kali 19,98. Kemudian 1, 2, 3, 4. 5 dikurangi 8, minus 3, minus 3 tambah 1, minus 2, kalikan 8,5. Kemudian 5 dikurangi 10, minus 5, tambah 1, minus 4. Kalikan. Nah, pengurutannya decreasing ya. Mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil. Ya, berarti sequence-nya urutannya adalah dulu ya. Job 4, G4, kemudian J1, kemudian J2, dan J3. Nah, sekarang kita bikin itunya ya.
M2, M3, M4. J4. D4 di M1. D4 di M1 16,29 ya. 16,29. Kemudian di M2 berarti 16,29 ditambah J4 di M2. J4 di M2 8,9. Oke. Kemudian 25,19 ditambah J4 di M3. J4 di M3 19,98. Kemudian 45,17 ditambah J4 di M4. J4 di M4. M5. 53,67 ditambah nih ya 3,19. Oke. Ini J1. Bu, Ya. maaf Bu, boleh ulang yang M1 apa, M2 apa, Bu? Saya kelewat. M1. Hah? M1 ini kan J4 ya. Sekuensinya kan mulai dari J4. Ini loh. Dari J4. Nah, berarti kita mulai dari J4 dulu yang dikerjain. Ya, sekuensinya dari J4, J1, J2, J3. Nah, J4 di M1. J4 di M1 waktunya 16,29. Nih. Kemudian J4 di M2. Ya, berarti setelah selesai dikerjakan di M1, dikirim ke M2. Maka waktunya penjumlahan dari 16,29 ditambah waktunya di mesin kedua. Maka J4 di M2 akan selesai dalam waktu 25,19 jam. Nah, Ditambah apa tadi, Bu? ditambah ini. Waktunya J4 di M2. Ini kan M2 nih. Ini kan M2 nih. Ya kan? Yang kita kerjain J4 dulu karena sekuensinya mulai dari J4. Kenapa dia J4? Karena sistemnya decreasing. Mulai dari yang terbesar ke terkecil. Jadi nomor 1 paling besar, nomor besar kedua, nomor besar ketiga, nomor besar ke-4. Oke. Nah, kemudian sekarang J4 setelah dikerjakan di mesin yang kedua, maka dia kerjakan di mesin yang ketiga. Nah, dikerjakan di mesin yang ketiga. Nah, maka si J4 akan selesai di M3, yaitu dia selesai dikerjakan di M2 pada jam ke-25,19. Ya. Pada jam ke-25,19, maka dia baru mulai dikerjakan di mesin ketiga, ditambah dengan waktu prosesnya di mesin yang ketiga. Job 4 di mesin yang ketiga, 19,98. Nah, berarti M3 selesai, J4 selesai di M3 pada jam ke-45,17. Nah, selesai diproses di mesin yang ketiga, dikirim ke mesin yang keempat untuk diproses. Maka di mesin keempat, J4 akan mulai pada jam ke-45,17. Ya. Ditambah dengan waktu prosesnya di mesin keempat. Nih, J4, M4. Oke, lamanya waktu pengerjaan di M4 adalah 8,5 jam. Maka J4 baru selesai dikerjakan di M4 pada jam ke-53,67. Oke. Kemudian M5. Ya. Setelah selesai dikerjakan di mesin keempat, maka dikirim ke mesin kelima. Di mana di mesin kelima, J4 baru bisa dikerjakan di jam ke-53,67 setelah selesai dikerjakan di M4.
Ya. Ditambah dengan waktu prosesnya di M5. Waktu pengerjaan J4 di mesin yang kelima, mesin terakhir, mesin finishing, ya, yaitu 3,19. Nah, maka J4 selesai pada jam ke 56,86. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oh, oke. Sekarang J1. J1. Job ke-1 sudah ngantri di mesin ke-1 dari jam ke-0. Tetapi baru bisa diproses di mesin ke-1 setelah J4 selesai. Nah, J4 selesai di jam ke-16,29. Ya. Ditambah dengan waktu prosesnya J1 di M1. Nih, J1 di M1. J1 di M1 adalah 23,25. Ini saya kasih kuning dulu ya. Nah, nah setelah dikerjakan di M1, maka dikirim ke M2 untuk diproses pada mesin yang berikutnya, yaitu mesin kedua. Nah, kita lihat di sini bahwa mesin kedua pada jam ke-25,19 sudah selesai nih ngerjain J4. Tetapi J1-nya baru selesai di mesin 1 pada jam ke-39. Nah, sehingga si J1 baru bisa dikerjakan di mesin yang kedua setelah selesai ngerjain J1 di mesin 1. Ya. Jadi setelah mesin satunya selesai mengerjakan J1 baru bisa diproses di mesin yang kedua. Nah, sehingga di sini mesin yang kedua nganggur dulu sekian jam. Berapa jam nih? 25 ke 39 ya, lumayan banyak ya. Oke, nganggur dulu berapa? 14 jam ya. Nganggur 14 jam untuk nungguin si J1 ya. Nah, maka ditambah dengan waktu prosesnya J1 di M2. J1 di M2. Nah, sehingga J1 di M2 selesai pada jam ke-57,99. Berikutnya adalah setelah selesai di M2, maka dikirim ke mesin ketiga untuk proses berikutnya. Nah, sama seperti mesin yang kedua tadi, mesin yang ketiga selesai lebih dulu. Sementara J1 di mesin kedua baru selesai pada jam ke-57, sehingga J1 di mesin ketiga baru bisa diproses pada jam ke-57. Nah, sehingga di sini terjadi nganggur sebanyak 12 jam. Ya, si mesinnya nganggur 12 jam untuk nungguin J1. Oke. Nah, waktu proses J1 di M3 adalah 43,4. Ya. Maka J1 di M3 akan selesai dalam waktu ke 101 jam. Oke. Nah, kemudian lanjut ke mesin 4. Mesin 4 sudah selesai di jam ke-53. Tapi J1-nya masih baru bisa selesai di jam ke-101. Ya. Maka J1 di M4 baru bisa dikerjakan pada jam ke-101. Nah, ini nganggurnya tambah banyak lagi nih di M4. Ya. Ditambah dengan waktu prosesnya J1 di M4. J1 di M4. Selesai di jam ke-116. Selanjutnya, mesin terakhir, mesin finishing juga baru bisa dimulai di jam ke-116. Karena J1-nya baru selesai di jam ke-116, baru bisa dikirim ke M5.
ditambah dengan waktu prosesnya ya J1 di M5. J1 di M5. Nah, jadi J1 selesai di jam ke 120. Berapa hari itu? 120 bagi 8 jam ya per harinya. Next, J2. J2 baru bisa dikerjakan di jam ke 39,54. Nah, artinya si J2 ngantri di M1 selama 16 ditambah 39. Itu jam ngantrinya dia. Ya. Ditambah dengan lama prosesnya J2 di M1. J2 M1. Oke. Nah, kemudian setelah selesai di M1 baru dikerjakan di M2. Oke. Nah, J2 baru selesai di jam ke 69. Jadi M2-nya nganggur dulu nih. Nganggur berapa nih? 13 jam ya. Nganggur 13 jam. Jadi J2-nya baru bisa dikerjakan di M2 di jam ke 69. Ditambah dengan waktunya J2 di M2. J2 di M2. Selesai di jam ke 93. Nah, setelah diselesai di M2, diproses di M3. Nah, J2 di M2 selesai di jam ke 93. Tapi M3 ya, M3 itu di M3. J1 di M3 itu baru bisa selesai di jam ke 101. Nah, sehingga si M1-nya nunggu ngantri di M3 ya sampai J1-nya selesai baru dia bisa naik produksi. Sehingga J2 baru bisa dimulai di jam ke 101. Ditambah dengan waktu prosesnya J2 di M3. J2 di M3. Nah, selesai di jam ke 137. Setelah di M3 diproses di M4. Ya. Di M4 dia baru bisa naik produksi di M4 pada jam ke 137. Ya. Karena si J2-nya baru selesai di M3 di jam ke 137. Nah, sehingga M4-nya nunggu sampai si M3 selesai dikerjain. Ya, maka dia idle selama 21 jam. Ya, lama banget ya. Hampir 2 hari. Dikalikan dengan waktunya J2 di M4. J2 di M4. Nah, terakhir di M5 ya. Berarti J2 baru bisa mulai di jam ke mana nih? Oh, banyak banget sih. Bentar ya. Apa dikali? Tambah kan. Ya, oke. Mesin terakhir M5. J2 baru bisa dikerjakan di M5 pada jam ke 154. Di jam ke 154, oke. Ditambah dengan waktu prosesnya J2 di M5. J2 di M5. Jadi J2 selesai dikerjakan pada jam ke 158, dibagi 8 jam per hari, maka dapatlah selesai di hari keberapa. Ya. Ini saya kasih ini dulu.
Nah, kemudian G4, G1, G2, terakhir G3. G3 diselesaikan atau dikerjakan di M1 pada jam ke-69 setelah J2-nya selesai. Ditambah waktu prosesnya J3 di M1, J3 di M1, 38. Kemudian dikirim ke M2. Nah, baru bisa diproses di M2 pada jam ke-107. Maka M2-nya nganggur ya, nunggu J3 selesai di M1. Oke, ditambah dengan waktu prosesnya J3 di M2. J3 di M2. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai di M2 dikirim ke M3. Nah, di M3 J3 di M2 selesai di jam ke-133. Tetapi si J2 ini baru selesai di jam ke-137. Maka J3-nya nunggu dulu di mesin ketiga, ya, masuk dalam antrian. Dan baru bisa dikerjakan di M3 pada jam ke-137. Ditambah dengan waktu prosesnya J3 di M3. J3 M3. Oke. Nah, selanjutnya di M4. Nah, di M4 J2 selesai di jam ke-154. Tetapi J3 baru selesai di jam ke-212. Nah, maka M4 baru bisa memproses J3 setelah selesai di M3. Nah, maka si M4-nya idle, ya, nganggur. Okay. Ditambah dengan waktu prosesnya J3 di M4. Nah, J3 di M4, 2, 4. Okay. Terakhir, okay. Di M5, J3 baru bisa diproses setelah selesai di M4. Ya, sementara M5 sudah selesai mengerjakan J2 pada jam ke-158. Nah, karena si M4-nya belum selesai memproses J3, maka M5-nya nunggu, ya, menganggur. Nah, maka waktu prosesnya di M5 adalah startnya di jam ke-236 ditambah dengan waktu proses di M5. Di berapa sih? J3 M5. J3 M5. Nah, maka di sini ya max span-nya atau waktu penyelesaian, ya, nya adalah 244,49 jam. Kalau dibagi 8 sama dengan 244 dibagi 8 jam per hari, ya. 8 jam per hari, maka selesai dalam 30 hari. Oke. Semua jobnya ini akan selesai pada 1 bulan, ya, selama 1 bulan. 31 hari lah. Sampai sini menanyakan? Untuk Palmer? Belum? Oke. Ini harus diingat prosesnya, dia decreasing, ya. Mulai dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke. Bu, tadi dibagi 24 ya, Bu? Bagi 8, ya. Kan 8 jam kerja. Oh, ya. 8 jam kerja. Kalau 3 shift, ya berarti bagi 24. Nah, ini misal 1 hari 8 jam kerja. Kalau dia 3 shift berarti bagi 24. Jadi, Bu, sesuai sama itunya ya, Bu, yang diketahuinya gitu ya? Apanya? Itu yang dibaginya itu sesuai sama soalnya gitu ya? Iya.
Kalau dia jam kerjanya 24 jam ya dibagi 24. Kalau jam kerjanya 2 shift berarti dibagi 16 jam. Makasih, Bu. Oke. Oke, jadi soal yang tadi ditambah ya sampai metode Palmer. Ya, dengan soal yang sama. Ada yang tanyakan? Belum, Bu. Cukup. Oke. Ini saya share di Google Class ya. Iya, Bu. Saya ada meeting jam 3 dengan Warek 1. Jadi kelasnya kita stop dulu sampai sini. Oh ya, kita kurang 1 kali pertemuan ya. Kalau Senin siang gimana? Senin siang besok, minggu depan? Ada yang Ada praktikum, Bu. praktikum, Bu. Iya, Bu. Oh, ada Ada praktikum, Bu. Ada praktikum ya. Oke. Kosongnya di Sabtu doang, Bu. Sabtu. Iya, Sabtu. tapi Sabtu ini Sabtu ini jam 10 udah ada kelas pengganti, Bu. Oke, ya udah. Nanti saya cek juga jadwal saya hari Sabtu. Nanti saya kabarin ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, screenshot.